Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan program ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan, memberkati karir, memberkati pelayananmu. Dan kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Saudara, kuasa spiritual, kuasa rohani dari gereja, dari mana kita mendapatkannya? Saya telah membagikan dalam beberapa seri terakhir ini, dan saya meyakini bahwa tanpa Roh Kudus kita bukan gereja. Kita hanya kumpulan sosial atau kumpulan keagamaan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja secara nyata dalam hidup kita, dalam pertemuan-pertemuan kita maupun dalam pelayanan kita, maka kita adalah sesungguh-sungguhnya gereja yang ada di dalam dunia. Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, saudara, Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang sering menggunakan kata roh. 140 kali ungkapan pneuma, nama yang penuh. Dan Roh Kudus dipakai 17 kali. Roh Allah atau rohnya 16 kali. Dan kata Roh Kristus dipakai 3 kali, saudara. Ketika Paulus menggunakan istilah roh, utamanya dalam penggunaannya dengan hubungannya dengan Allah, Roh Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah. Misalnya kita membaca dalam surat Galatia, kitab Galatia 4 ayat 6, dikatakan di sana, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah, roh anaknya, kemudian roh anaknya tinggal dalam kita, dan kita berdoa, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya saudara, kita melihat nanti dalam pelajaran selanjutnya, saya akan bagikan tentang Roh Kudus dan Trinitas. Artinya tidak dipisahkan bahwa kita didiami oleh Roh Allah. Kita didiami oleh Roh Kristus. Kita didiami oleh Roh Kudus. Menunjuk kepada pribadi Allah sendiri. Roh Kudus adalah Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena rohnya tinggal dalam hidup kita. Dan kalau kita membaca dalam teks Perjanjian Baru, utamanya surat-surat Paulus, maka benar bahwa Allah mengaruniakan, benar bahwa Allah menganugerahkan, benar bahwa Allah mengimpartasikan lewat hamba-hambanya, memberikan kepada kita. Saudara, dari sejarah gereja kita belajar bahwa ada namanya apostolic succession atau suksesi apostolik, di mana hamba-hamba Tuhan dari gereja mula-mula menumpangkan tangan atas hamba-hamba Tuhan yang akan diutus untuk melayani, dan hamba-hamba Tuhan yang diutus melayani menumpangkan tangan kepada jemaat-jemaat, dan seterusnya. Artinya bahwa ada pendelegasian, ada pengutusan, tapi juga ada wewenang, otoritas yang diberikan, sehingga Roh Kudus itu dilimpahkan, rohnya yang kudus itu dilimpahkan untuk bekerja sepanjang sejarah gereja, sehingga kita bisa bertahan. Gereja bertahan sampai 2000 tahun, saudara. Kalau menghitungnya dari tahun 33, kemudian setelah Yesus naik surga, maka
nanti tahun 2033 genap 2000 tahun gereja Tuhan. Dan kita tahu bahwa gereja bisa bertahan itu karena penyertaan Allah, penyertaan Kristus, penyertaan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Dan pemahaman tentang penganugerahan Roh Kudus yang berlimpah-limpah ini sebenarnya ini berakar dari teologi Perjanjian Lama, misalnya dalam kitab Yoel. Kalau kita belajar kitab Yoel, nubuatan bahwa di akhir zaman, saudara kasih Tuhan, Allah mencurahkan Roh Kudus ke atas semua bangsa. Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang yang percaya. Janji pencurahan Roh Kudus itu sudah terdapat dalam kitab Yoel. Kalau kita melihat dalam kitab Yoel, saudara, ketika bangsa ini bertobat, ketika bangsa ini berseru kepada Tuhan, ketika bangsa ini percaya kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ketika bangsa ini berpuasa, menangis, mengaduh, mengoyakkan hatinya, bukan hanya pakaiannya, mereka berbalik, conversion, turn to God, berbalik kepada Allah. Allah itu dikatakan sebagai yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia tidak menghukum, dia menyesal, dia tidak menghukum, tetapi meninggalkan berkat, berkat, dan berkat. Dan saudara tahu, umat ini setelah menerima berkat Tuhan, mereka bersuka cita, mereka beribadah, mereka melakukan perkumpulan raya, mereka meniup trompet, mereka mengadakan puasa yang kudus, mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita. Dan saudara, diberikan kepada mereka hujan pada awal musim, diturunkannya kepada mereka hujan pada awal dan hujan pada akhir musim, sehingga tempat-tempat pengirian menjadi penuh dan gandum, dengan gandum tempat pemerasan berkelimpahan, anggur dan minyak. Itu menggambarkan akhir zaman, ketika umat Tuhan dipulihkan, ketika umat percaya dipulihkan, ada kemakmuran, ada berkat. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, pemulihan secara fisik dan jasmani, pemulihan secara ekonomi, pemulihan dalam segala hal yang baik, itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa adalah pemulihan atas semua laki-laki dan perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, orang-orang tua, orang-orang muda, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus ke atas semua manusia. Catat baik-baik bahwa ini ke atas semua manusia. Tidak mengatakan etnis, tidak mengatakan agama, tidak mengatakan kelompok manusia dari benua manapun atau bangsa manapun secara politik pada hari-hari ini. Tetapi janji Tuhan bahwa Dia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia. Karunia-karunia, penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan, mimpi-mimpi, semua akan terjadi. Mukjizat-mukjizat akan terjadi di akhir zaman, karena Tuhan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia. Tuhan mencurahkannya tanpa membeda-bedakan. Mungkin saudara akan memilih suku tertentu atau bangsa tertentu atau umat khusus tertentu, tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Injil kabar baik yang dalam paket Injil itu adalah kedatangan Roh Kudus. Yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menerima otoritas sebagai anak-anak Allah, artinya dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Itu berlaku bagi setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Semua orang, semua manusia, all and every. Setiap orang, semua orang. Saudara, jangan membeda-bedakan orang. Rasisme tidak ada dalam kamus Alkitab. Tuhan mengasihi semua bangsa. Yang hitam, yang putih, yang coklat, yang kuning, mata sipit, mata bulat, rambut keriting, rambut lurus. Semua orang dikasihi, disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah gereja. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena pemahaman tentang kehadiran Roh Kudus ke atas semua orang, semua manusia, semua bangsa itu sudah ada di dalam Alkitab, sudah dinubuatkan. Dan kita hari-hari ini mengucap syukur karena nubuatan itu sedang digenapi.
sudah digenapi, sedang digenapi, akan digenapi, dan akan makin dahsyat, saudara. Biarlah gandum akan bertumbuh. Memang kejahatan, eskalasi kejahatan meningkat, tetapi kuasa Roh Kudus tercurah dengan semakin dahsyat. Saudara, aku kasih Tuhan, mari kita fokus kepada pekerjaan Roh Allah. Ketika Roh Allah bekerja dalam hidup kita, maka yang kita pikir mustahil, oh, orang ini tidak mungkin bertobat. Oh, orang ini tidak mungkin selamat. Oh, orang ini sangat susah. Oh, suku ini sangat susah. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus bisa melembutkan hati yang keras, melunakkan hati yang keras, mengubah hati yang gelap, menerangi dengan terangnya, dengan firman-Nya. Dan saudara, manusia bisa diubah karena pekerjaan Roh Kudus. Ada dua bagian yang menjelaskan kalau ketika kita berbicara tentang Roh Kudus sebagai Roh Allah, dan Roh Kudus tersedia bagi semua orang karena Allah untuk semua orang. Allah itu universal dan keselamatan itu bagi semua orang. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 2 ayat 10-12 dikatakan, karena kepada kita non-Jews, non-Yahudi, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Analogi dalam kepribadian manusia antara manusia dan kesadarannya untuk menjelaskan hubungan antara roh dan Allah. Hanya rohnya yang mengenal Allah. Karena itu hanya Roh Kudus yang bisa mengenalkan Allah kepada manusia. Dengan analogi ini, Paulus sedang menjelaskan roh adalah sumber bagi pengertian kita tentang salib sebagai hikmat Allah dan menjelaskan hubungan antara roh dengan Allah dalam 1 Korintus 2 ayat 7. Saudara aku dikasih Tuhan, hikmat, kuasa daripada roh Allah menyanggupkan seseorang untuk mengenal rahasia atau misteri salib. Bagi orang yang percaya, itu adalah hikmat dan kuasa Allah. Tapi bagi orang yang belum percaya atau tidak percaya, itu adalah tanda kebodohan. Bagaimana dengan percaya Yesus orang diselamatkan? Bagaimana mungkin? Tetapi bagi orang percaya itu mungkin. Karena Roh Allah menjelaskan Injil dengan jelas. Itulah tugas Roh Kudus. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Dan Roh Kudus yang akan mewahyukan Injil kepada orang-orang yang mendengar Injil melalui pemberitaan kita. Ketika Stefanus memberitakan Injil melalui hidupnya, melalui kemartirannya, ketika dia dirajam dengan batu, dia berseru, dia melihat Yesus Kristus yang duduk di atas tahta. Yesus Kristus yang memerintah. Dan kesaksian Stefanus itu menjadi kesaksian yang didengar oleh Saulus yang waktu itu menganiaya jemaat. Dan kemudian dalam perjalanan hendak menganiaya jemaat di Damaskus, di Damsik, Rasul Paulus ketemu Paulus waktu itu namanya, Saul sebelum menjadi Paulus, sebelum menjadi Rasul. Dan Tuhan menyatakan diri kepada Saul. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saat itu dia tidak bisa tidak menerima kesaksian Stefanus karena Yesus Kristus yang dia lawan, dia tentang. Berita Injil yang dia lawan, dia tentang. Umat yang percaya Injil yang dianiaya. Pada awalnya, kemudian dia menjadi tahu bahwa kebenaran yang dia sedang lawan
Tidak ada seorang pun yang bisa melawan kebenaran. Ketika seorang berhadapan dengan Kristus, orang itu akan tersungkur karena Kristus telah menyatakan dirinya. Saya berdoa, saudara bertemu dengan Kristus. Saya mendengar kesaksian seorang yang ketika dia ada di rumah sakit, sebenarnya dia adalah seorang murid sekolah kedokteran tingkat akhir, dan dia mengalami sakit. Dan ketika dia sakit, dia ditemui oleh Kristus yang menyembuhkan dia. Dan dia percaya kepada Kristus. Dan saya bimbing dia untuk mengenal Kristus lebih dalam. Saudaraku dikasih Tuhan. Saudara, Kristus dikenal oleh Saul, kemudian menjadi Paulus, kemudian menjadi Rasul Paulus. Dan dia memberitakan, Kristus memberitakan Injil yang dia sudah mengenal, yang dia sudah memahami. Bukan hanya memahami secara kognitif, secara akal budi, tapi mengenal secara pribadi. Saudara, Roh Allah mengenalkan pribadi Allah, pribadi Kristus kepada saudara yang akan percaya kepadanya. Kadangkala para penginjil saudara yang datang kepada saya, mereka mengatakan, pekerjaan ini berat, pekerjaan ini susah. Banyak orang sudah saya injili tapi belum percaya. Tetapi ketika Kristus bekerja, maka tidak ada yang mustahil. Ketika Rohnya bekerja, Roh Kudus itu sumber bagi pengertian kita. Dan Roh Kudus yang sama sumber bagi pengertian orang yang kita layani, orang yang kita bimbing, supaya mengenal makna dan misteri daripada salib. Karena di dalamnya Allah telah menyelamatkan manusia melalui karya Kristus anak Allah yang disalibkan, mati dan dibangkitkan. Yang percaya kepadanya beroleh hidup, dinyatakan benar, dosanya diampuni. Saudaraku yang kasih Tuhan, Roh Kudus itu akan membantu kita. Kalau dalam surat Roma 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa Roh Kudus bukan hanya membantu orang menjadi percaya, tetapi membantu orang yang sudah percaya itu untuk bertumbuh imannya, mengatasi kelemahan-kelemahannya. Kita menyadari bahwa sebagai orang percaya kita ada dark side, sisi gelap, ada kelemahan, kita tidak sempurna. Kita bergumul dengan diri kita, bergumul dengan lingkungan kita, bergumul dengan teman-teman kita, bergumul dalam keluarga kita, bergumul di jemaat kita, bergumul dalam banyak hal, bergumul terus menerus. Dan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, Roh itu sendiri yang menolong kita untuk berdoa. Roh itu sendiri berdoa dalam diri kita supaya kita berdoa menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Bahkan Roh itu menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara mungkin punya pengalaman yang saya maksudkan. Ketika saudara berdoa, mendoakan sesuatu yang sangat berat, suatu gunung yang tinggi yang tidak dicapai, suatu halangan yang sangat besar, ataupun suatu keadaan yang sangat pelik dan susah untuk dihadapi, Roh Kudus bekerja, bahkan berdoa. Saudara, seorang Hana ketika dia minta sama Tuhan seorang anak, Hana berdoa dengan roh yang terus berdoa, mengucapkan kata-kata yang sampai tidak terucapkan, dan Roh Kudus membantu dia. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus melindungi hati nurani, dan Roh itu tahu berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena hanya doa orang-orang kudus, doa untuk orang-orang kudus, doa orang-orang kudus yang digerakkan oleh Roh Allah, itu doa yang sesuai kehendak Allah. Dan hanya doa yang sesuai kehendak Allah saja yang akan dijawab oleh Tuhan. Saudara pun kasih Tuhan, dengan kata lain, Roh Kudus itu mewakili kita untuk bersyafaat. Roh Kudus berbicara atas nama kita. Keampuhan
efektivitas dari syafaat Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengenal hati kita, menyelidiki hati kita, dan Bapa mengenal apa yang ada dalam pikiran Roh Kudus yang bersyafaat bagi kita. Di sini kita melihat ada misteri antara hubungan antara Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya Roh adalah Allah yang bertindak, tetapi juga sebagai pribadi yang berbeda dengan Bapa dan berkomunikasi dengan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ketritunggalan Allah Bapa, 3 pribadi, yaitu Bapa, Roh, dan Putra. Tiga-tiganya berelasi. Dan saudara, dalam dinamika Trinitas itu kita hidup, saudara. Kita diperbaharui, kita dikuatkan, kita disentuh, kita dijamah, kita dihangatkan, kita dipulihkan, dan hidup kita akan menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus, Roh Allah, pribadi Allah memberdayakan saudara, menguatkan saudara menjadi bagian dalam pelayanan pekerjaan saudara, dan hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah oleh Roh-Nya itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.